Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Anto adalah seorang karyawan pabrik berusia 32 tahun. Setiap hari hidupnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi berangkat kerja, sore pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh beban. Gaji yang ia terima setiap bulan selalu terasa kurang, meskipun ia jarang membeli hal yang tidak penting. Di rumah kecilnya, Anto tinggal bersama istri dan dua anaknya. Setiap kali tanggal gajian lewat, uang itu langsung habis untuk bayar kontrakan, listrik, cicilan motor, dan biaya sekolah anak. Anto sering duduk termendung di ruang tamu, memandangi dompetnya yang kosong. Istrinya sebenarnya berusaha menguatkan. Ia berkata bahwa hidup seperti ini memang berat, tapi masih bisa dijalani bersama. Namun, Anto merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Ia ingin melihat anak-anaknya hidup layak, tidak kekurangan seperti dirinya dulu. Di tempat kerja, Anto sering melihat rekan-rekannya yang hidupnya tiba-tiba berubah. Ada yang bisa membeli motor baru, ada yang membuka usaha sampingan. Hal itu membuat hati Anto semakin gelisah. Ia bertanya-tanya, kenapa hidupnya tidak pernah berubah? Malam itu, Anto pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit gelap. Dalam hati, ia berdoa agar ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Tanpa Anto sadari, keputusasaannya akan membawanya ke jalan yang sangat berbahaya. Hari-hari Anto di pabrik terasa semakin berat. Mesin-mesin yang bising, bau oli, dan jam kerja yang panjang membuat pikirannya mudah lelah. Namun yang paling melelahkan bukan tubuhnya, melainkan perasaannya. Setiap kali istirahat makan siang, ia hanya bisa membuka bekal sederhana. Sementara di sekelilingnya beberapa rekan kerja tampak hidup jauh lebih baik. Suatu siang, Anto memperhatikan seorang rekan kerja bernama Pak Wardi. Dulu, Pak Wardi dikenal sebagai orang yang hidupnya pas-pasan, seperti Anto. Tapi sekarang, penampilannya berubah. Pakaiannya rapi, ponselnya baru, dan ia sering mentraktir teman-temannya makan. Hal itu membuat Anto heran. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Anto memberanikan diri duduk di samping Pak Wardi saat jam istirahat. Awalnya mereka hanya berbincang hal biasa, namun Anto tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Pak, maaf, kok sekarang kelihatannya hidup Bapak berubah ya?" tanya Anto pelan. Pak Wardi tersenyum tipis. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain yang menendar. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Kalau mau hidup berubah cepat, jangan cuma mengandalkan kerja." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Anto. Ia mencoba bertanya lebih jauh, tapi Pak Wardi hanya tertawa kecil dan menyuruh Anto ikut dengannya pulang kerja nanti. Sore itu, Anto mengikuti Pak Wardi ke sebuah warung kopi kecil yang sepi. Di tempat itu, Pak Wardi mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ada jalan pintas untuk mendapatkan rejeki. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Jalan yang berhubungan dengan dunia gaib. Anto awalnya tidak percaya. Ia tertawa kaku dan mengira Pak Wardi hanya bercanda. Namun Pak Wardi lalu menceritakan perubahan hidupnya secara rinci. Uang datang tanpa diduga, usahanya selalu lancar dan hidupnya terasa ringan. Semua itu, katanya, adalah hasil dari sebuah pesugihan. "Pesugihan itu nggak gratis toh," ujar Pak Wardi serius. "Ada syaratnya, ada perjanjiannya." Anto menelan ludah. Ia merasa takut, tapi di saat yang sama pikirannya dipenuhi bayangan hidup enak. Anak-anaknya sekolah tanpa kekurangan. Istrinya tak perlu lagi menghitung uang belanja setiap hari. Pak Wardi menatap Anto dalam-dalam. Yang diminta biasanya bukan uang, tapi sesuatu yang sangat dekat dengan kita.
Kata-kata itu membuat dada Anto sesak. Ia ingin menghentikan pembicaraan itu, tapi telinganya justru semakin ingin mendengar. Keputusasaan membuat akal sehatnya melemah. Malam itu Anto pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia melihat anak-anaknya tertidur pulas dan istrinya yang kelelahan. Hatinya terasa perih. Dalam diam, bisikan tentang jalan pintas itu terus berputar di kepalanya. Anto belum mengambil keputusan apapun, namun satu hal sudah pasti. Benih keinginan untuk mengubah nasib dengan cara apapun telah tumbuh di dalam hatinya. Dan benih itu perlahan mulai menguasai pikirannya, tanpa ia sadari akan membawa petaka besar bagi keluarganya. Sejak percakapan dengan Pak Wardi, pikiran Anto tidak pernah tenang. Di tempat kerja, ia sering melamun. Tangannya tetap bekerja, tapi pikirannya melayang jauh. Kata pesugihan terus terngiang di kepalanya, seperti suara yang memanggil pelan namun memaksa. Beberapa hari kemudian, Pak Wardi kembali mendekati Anto. Kali ini, wajahnya terlihat serius. "Kalau kamu benar-benar mau," kata Pak Wardi pelan, "aku bisa kenalkan dengan orangnya." Anto terdiam lama. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu jika ia mengangguk, hidupnya tak akan sama lagi. Namun, bayangan kemiskinan dan rasa gagal sebagai kepala keluarga membuatnya menyingkirkan rasa takut. Dengan suara hampir tak terdengar, Anto menjawab, "Saya mau, Pak." Malam itu juga, Anto diajak pergi. Mereka naik motor menyusuri jalan sempit yang jarang dilewati orang. Semakin jauh, suasana semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang, hanya gelap dan suara serangga malam yang terdengar. Motor berhenti di dekat sebuah hutan kecil. Pak Wardi menyuruh Anto turun. Mereka berjalan kaki menyusuri tanah becek hingga tiba di sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Bau tanah lembab dan asap kemenyan terasa menyengat. Di dalam gubuk itu, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam seperti menembus pikiran. Tanpa banyak bicara, orang tua itu mempersilahkan Anto duduk. "Nama?" tanya si dukun singkat. "Anto," jawabnya gugup. "Sudah silap membayar harga?" tanya dukun itu lagi. Anto ragu sejenak, tapi Pak Wardi mengangguk pelan seolah memberi isyarat agar Anto tidak mundur. Dengan tangan gemetar, Anto mengangguk. Ritual pun dimulai. Lampu dimatikan, hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Dukun itu membaca mantra dengan bahasa yang tidak Anto pahami. Suaranya berat dan bergema, membuat bulu kuduk Anto berdiri. Anto diminta menyebutkan nama lengkapnya, nama istri, dan nama anak-anaknya. Saat menyebutkan nama anak-anaknya, dadanya terasa sesak. Namun ia tetap melanjutkan, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan lidahnya. Kemudian, dukun itu menggoreskan jarum kecil ke jari Anto. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk hitam. "Darah adalah ikatan," kata dukun itu dingin. "Dengan ini, perjanjian dimulai." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin-lilin bergoyang liar. Anto mendengar suara seperti bisikan dari segala arah. Suara itu samar, tapi jelas memanggil namanya. Ritual berakhir mendadak. Dukun itu menatap Anto tajam. "Rezekimu akan lancar. Tapi ingat, janji tidak boleh dilanggar. Yang diminta akan diambil saat waktunya tiba." Dalam perjalanan pulang, Anto lebih banyak diam. Jantungnya masih berdebar. Ada rasa takut yang besar, tapi juga harapan aneh yang tumbuh di hatinya. Saat tiba di rumah, Anto melihat keluarganya tertidur. Ia memandangi wajah anak-anaknya lama sekali. Hatinya bergetar, namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini ia lakukan demi mereka. Anto tidak tahu, malam itu bukan hanya ritual pesugihan yang selesai, tapi juga awal dari perjanjian gelap yang perlahan akan menagih korban dari darah dagingnya sendiri. Beberapa hari setelah ritual itu, Anto mulai merasakan perubahan. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Mesin di tempat kerjanya yang sering rusak saat ia gunakan, tiba-tiba selalu berjalan lancar. Target kerja yang biasanya sulit tercapai, kini selesai lebih cepat tanpa banyak masalah. Seminggu kemudian,
atasan Anto memanggilnya ke kantor. Anto sempat cemas, mengira ia melakukan kesalahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia diberi pujian karena kinerjanya dianggap rajin dan teliti. Tak lama setelah itu, Anto mendapat tambahan lembur dan bonus kecil. Uang tambahan itu membuat Anto terkejut sekaligus senang. Ia pulang dengan wajah cerah, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan. Istrinya pun heran melihat perubahan sikap Anto yang terlihat lebih ringan dan bersemangat. Hari demi hari, rizki Anto semakin lancar. Ia sering mendapat uang lembur, bahkan tanpa diminta. Ada juga uang yang datang dari arah yang tidak ia duga, seperti pesanan jasa kecil dari tetangga atau barang lama yang tiba-tiba laku dijual dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, kondisi ekonomi keluarga Anto membaik. Cicilan yang menumpuk mulai terbayar. Istrinya tidak lagi terlalu sering mengeluh soal uang belanja. Anak-anak pun tampak lebih ceria karena kebutuhan sekolah mereka bisa dipenuhi. Namun di balik semua itu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di rumah mereka. Setiap malam, rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun pintu dan jendela tertutup rapat. Anto sering terbangun tengah malam tanpa alasan jelas. Kadang ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan yang gelap. Istrinya juga mulai mengeluh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di dapur saat semua orang sudah tidur. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Lampu terkadang mati sendiri, lalu menyala kembali. Anto mencoba menenangkan istrinya. Ia bilang mungkin hanya kelelahan atau perasaan saja. Dalam hati, ia tidak ingin menghubungkan kejadian itu dengan ritual yang telah ia lakukan. Ia takut, jika ia mengingatnya, maka semua ini akan menjadi nyata. Suatu malam, Anto bermimpi aneh. Ia berada di ruangan gelap, dikelilingi bayangan hitam. Dari kejauhan, terdengar suara berat berkata, "Janji sudah diterima." Anto terbangun dengan keringat dingin dan nafas terengah-engah. Meski mimpi itu mengganggunya, Anto memilih mengabaikannya. Ia menatap dompetnya yang kini tidak lagi kosong. Ia melihat keluarganya yang mulai hidup lebih layak. Semua itu membuatnya menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya. Anto mulai percaya bahwa pesugihan itu benar-benar berhasil. Ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Ia tidak sadar, kemudahan yang ia nikmati hanyalah awal. Sesuatu sedang menunggu, mengamati, dan perlahan mendekat untuk menagih harga dari rizki yang ia terima. Kehidupan Anto yang mulai membaik ternyata tidak berlangsung lama dengan rasa tenang. Suatu pagi, anak bungsunya, Rian, tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas, matanya sayu, dan ia terus mengigau. Istri Anto panik dan segera membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksa Rian dengan teliti. Namun setelah beberapa saat, dokter hanya menggeleng pelan. Tidak ada infeksi serius, mungkin hanya kelelahan atau demam biasa, katanya. Anto dan istrinya pulang dengan perasaan bingung. Demam Rian tak kunjung turun, bahkan semakin parah saat malam tiba. Anehnya, setiap jam 2 dini hari, Rian selalu menangis histeris sambil menunjuk sudut kamar, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Mama, ada orang hitam!" ucap Rian dengan suara lemah. Istri Anto menangis ketakutan. Anto mencoba bersikap tegar, memeluk anaknya sambil membaca doa. Namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Bayangan ritual di gubuk tua itu kembali muncul di pikirannya. Hari-hari berikutnya, kondisi Rian semakin memburuk. Berat badannya turun drastis, wajahnya pucat, dan napasnya sering terengah. Anehnya, setiap dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan selalu normal. Sementara itu, istri Anto mulai mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi didatangi sosok tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di depan rumah mereka sambil berkata pelan, "Waktunya hampir tiba." Istri Anto sering terbangun sambil menangis dan gemetar. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan Anto yang belakangan sering melamun dan mudah marah. "Mas, sebenarnya ada apa?" tanya istrinya suatu malam. Anto terdiam. Ia ingin jujur, tapi lidahnya terasa berat. Ia hanya menjawab, "Gak ada apa-apa, kamu jangan banyak pikiran." Namun kejadian aneh semakin sering terjadi. Bau kemenyan tiba-tiba tercium di dalam rumah, padahal tidak ada yang membakarnya. Bayangan hitam sesekali terlihat lewat di depan pintu kamar. Anak sulung mereka juga mulai sering sakit kepala dan mengeluh takut tidur sendiri.
Anto mulai merasa sangat bersalah. Ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Janji yang diucapkan dalam ritual itu perlahan mulai menagih. Kata-kata sang dukun kembali terngiang di telinganya. Yang diminta akan diambil saat waktunya tiba. Suatu malam, saat Rian kejang-kejang di atas kasur, Anto akhirnya menangis. Ia memeluk anaknya sambil memohon ampun dalam doa. Untuk pertama kalinya, Anto benar-benar takut kehilangan. Kondisi Rian semakin mengkhawatirkan. Hampir setiap malam ia menangis kesakitan. Tubuhnya panas dingin, dan matanya sering menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Anto dan istrinya sudah berulang kali membawanya ke rumah sakit, namun hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan secara medis. Istri Anto mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu sering menangis. "Mas, ini bukan sakit biasa," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan." Anto terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Ia tahu waktunya untuk lari sudah habis. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, Anto akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Pak Wardi, tentang gubuk tua di hutan, dan tentang ritual pesugihan yang ia lakukan. Mendengar pengakuan itu, istri Anto menangis histeris. Ia memukul dada Anto sambil berkata, "Kenapa Mas tega? Kenapa keluarga sendiri yang dikorbankan?" Anto hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyesal, namun semua sudah terlanjur. Keesokan harinya, Anto memutuskan kembali ke tempat ritual itu. Ia mencari Pak Wardi, tapi pria itu sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Dengan nekat, Anto pergi sendiri ke hutan tempat gubuk tua itu berada. Saat tiba di sana, suasananya jauh lebih gelap dan sunyi dari sebelumnya. Gubuk itu masih berdiri, namun terlihat lebih rusak. Anto masuk dengan langkah gemetar. Bau kemenyan menyengat hidungnya. Dukun tua itu masih ada di sana, duduk di tempat yang sama seperti malam ritual dulu, seolah sudah menunggu. "Aku mau perjanjian itu dihentikan," kata Anto dengan suara bergetar. "Anakku sakit, tolong." Dukun itu tertawa pelan namun terdengar dingin dan menyeramkan. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan," katanya. "Kau yang datang sendiri, kau yang menyebutkan nama keluargamu." Anto berlutut. Ia menangis dan memohon ampun. "Aku siap kehilangan semua harta. Ambil kembali semuanya, asal keluargaku selamat." Namun dukun itu menggeleng. Bukan harta yang mereka inginkan, tapi nyawa, satu demi satu. Itu harga dari rezeki cepat. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Anto merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia sadar, sejak awal ia sudah menjual keluarganya sendiri tanpa benar-benar memahami akibatnya. Sebelum Anto pergi, dukun itu berkata pelan, "Korban pertama sudah ditandai. Kau hanya bisa menunggu." Dalam perjalanan pulang, Anto merasa langkahnya sangat berat. Setiap suara angin terdengar seperti bisikan, setiap bayangan seperti sedang mengawasinya. Saat tiba di rumah, Rian tertidur lemah. Anto duduk di samping tempat tidur anaknya, memegang tangannya yang dingin. Tangisnya pecah. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak lagi berkuasa atas nasib keluarganya sendiri. Sejak malam Anto pulang dari gubuk tua itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setiap detik terasa penuh ketakutan. Ia tidak lagi memikirkan uang, bonus, atau pekerjaan. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana menyelamatkan keluarganya. Anto mulai mencoba segala cara. Ia mendatangi ustadz, orang pintar, dan tokoh agama di luar kota. Ia membawa Rian, berharap ada yang bisa menolong. Namun hasilnya selalu sama. Mereka mengatakan ada ikatan goib yang sangat kuat, perjanjian darah yang sulit diputus. "Ini bukan gangguan biasa," kata seorang ustadz dengan wajah serius. "Ada janji yang sudah terlanjur diucapkan." Di rumah, suasana semakin mencekam. Rian semakin sering kejang. Anak sulung Anto mulai berubah pendiam dan ketakutan.
Ia sering mengunci diri di kamar dan berkata bahwa ia melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu setiap malam. Istri Anto hampir kehilangan harapan. Wajahnya kosong, senyumnya hilang. Ia hanya duduk di samping Rian, menggenggam tasbih sambil berdoa tanpa henti. Sesekali, ia menatap Anto dengan pandangan kecewa dan marah, tanpa perlu berkata apa-apa. Anto mencoba menghancurkan semua benda yang berhubungan dengan ritual. Ia membakar pakaian yang ia kenakan saat malam pesugihan, membuang tanah dan benda kecil yang diberikan Pak Wardi, bahkan menyiramnya dengan air doa. Namun, setiap kali ia melakukannya, kejadian aneh justru semakin parah. Lampu rumah sering pecah sendiri. Dinding kamar seperti diketuk dari dalam. Terkadang, terdengar suara tertawa pelan saat semua orang sedang tertidur. Bau busuk dan kemenyan datang bergantian tanpa sebab. Suatu malam, Anto melihat sosok itu dengan jelas. Saat ia terbangun untuk minum, ia melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, menatap Anto tanpa berkedip. Janji tidak bisa dihindari. Suara itu bergema di kepala Anto. Anto jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak menyebut nama Tuhan, membaca doa sekuat yang ia bisa. Sosok itu perlahan menghilang, namun suara tangisan terdengar dari kamar Rian. Anto berlari dan mendapati Rian kembali kejang hebat. Malam itu, Anto benar-benar hancur. Ia sadar semua usahanya sia-sia. Penyesalan datang terlalu terlambat. Ia memeluk anaknya sambil menangis keras, memohon maaf berulang kali. "Maafkan ayah, semua ini salah ayah." Malam itu, hujan turun sangat deras, seolah langit ikut menangis. Angin berhembus kencang, membuat pintu dan jendela rumah Anto bergetar. Suasana terasa berat dan menekan, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu saat yang tepat untuk datang. Rian terbaring lemah di kasur. Napasnya tersengal. Tubuhnya dingin meski selimut tebal menutupinya. Anto dan istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tangis pelan dan doa yang tak putus-putus. Tepat tengah malam, lampu rumah padam. Seketika suasana menjadi gelap gulita. Hanya suara hujan dan detak jantung Anto yang terdengar jelas. Udara di dalam kamar terasa sangat dingin, membuat napas mereka berembun. Perlahan, bau kemenyan kembali tercium. Dari sudut kamar, bayangan hitam mulai muncul. Sosok itu kini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya besar, wajahnya samar, namun matanya merah menyala penuh rasa lapar. Istri Anto menjerit ketakutan dan memeluk Rian. Anto berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar, namun mencoba melindungi. "Ambil aku!" teriak Anto dengan suara pecah. "Jangan anakku, aku yang salah." Sosok itu terdiam sejenak. Lalu terdengar suara berat dan dingin. Perjanjian sudah ditentukan. Darah dibayar dengan darah. Rian tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Anto dan tersenyum lemah. "Ayah, jangan sedih," ucapnya lirih. Air mata Anto jatuh deras. Ia memeluk anaknya erat-erat. Dalam pelukan itu, tubuh Rian perlahan melemas. Tangis istrinya pecah memenuhi kamar. Tak lama kemudian, Rian berhenti bernapas. Bersamaan dengan itu, sosok hitam perlahan menghilang. Bau kemenyan lenyap, lampu kembali menyala. Hujan di luar pun mereda, menyisakan kesunyian yang menusuk hati. Rumah itu kini terasa kosong, sangat kosong. Tidak ada lagi suara tangis Rian. Tidak ada lagi tawa kecil yang biasa memenuhi ruangan. Anto duduk terpaku di lantai, menatap kosong ke arah kasur. Kekayaan yang dulu ia kejar, kini terasa tidak ada artinya. Namun penderitaan belum selesai. Sejak malam itu, anak sulung Anto mulai sering melamun dan jatuh sakit. Istrinya pun semakin lemah. Tubuhnya seperti kehilangan semangat hidup. Anto sadar, tumbal belum berhenti. Pesugihan itu masih menuntut. Hari-hari setelah kepergian Rian terasa sangat sunyi. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa anak-anak, kini dipenuhi keheningan yang menyesakan. Mainan Rian masih tersimpan di sudut kamar, seolah menunggu tuannya kembali.
Setiap kali Anto melihatnya, dadanya terasa seperti diremas kuat. Anehnya, setelah kejadian itu, rezeki Anto justru semakin lancar. Uang datang tanpa henti. Usahanya selalu berhasil. Pekerjaannya naik jabatan, dan tabungannya terus bertambah. Namun, semua itu terasa hampa. Tidak ada lagi rasa bangga atau bahagia. Istri Anto semakin sering jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu kosong. Ia jarang berbicara. Setiap malam ia menangis pelan sambil menyebut nama Rian. Hingga suatu pagi, ia terbaring lemah dan tak pernah bangun lagi. Tak lama kemudian, anak sulung Anto menyusul. Ia meninggal setelah sakit singkat yang tak bisa dijelaskan. Anto kini benar-benar sendirian. Rumah besar yang berhasil ia beli terasa seperti makam sunyi. Anto hidup bergelimang harta, tapi tanpa keluarga. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil berlari di lorong rumah. Terkadang terdengar tawa anak-anak atau panggilan lirih. "Ayah!" Anto tahu itu adalah suara keluarganya. Penyesalan menghantui hidupnya tanpa henti. Ia mencoba mengakhiri semua dengan menjual harta dan menghabiskan hidup dalam ibadah. Tapi bisikan itu tak pernah pergi. Suatu malam, Anto duduk sendirian di ruang tamu, menatap tumpukan uang di depannya. Ia tertawa pahit. "Untuk apa semua ini?" bisiknya pada diri sendiri. Dalam kesendirian itu, Anto akhirnya mengerti, kekayaan yang ia dapat adalah kutukan. Pesugihan memang memberi segalanya yang ia inginkan, namun mengambil semua yang ia butuhkan untuk hidup. Cerita Anto menjadi pelajaran kelam. Tidak ada jalan pintas tanpa harga. Dan ketika harga itu adalah keluarga, maka kekayaan hanyalah kesepian yang tak berujung. Tahun-tahun berlalu, namun hidup Anto tidak pernah benar-benar berjalan. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya seperti tertinggal di masa lalu. Rambutnya memutih sebelum waktunya, wajahnya penuh garis penyesalan. Orang-orang di sekitarnya mengenal Anto sebagai orang kaya yang pendiam dan tertutup. Ia pindah rumah berkali-kali, mencoba lari dari bayangan masa lalu. Tapi kemanapun ia pergi, suara itu selalu mengikuti. Setiap malam, Anto terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara anaknya tertawa, lalu berubah menjadi tangisan. Ia melihat wajah istrinya dalam bayangan kaca, menatapnya dengan mata penuh luka. Uang Anto semakin banyak, tapi kesehatannya semakin menurun. Ia sering batuk darah, tubuhnya lemah, dan langkahnya gontai. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius, hanya kelelahan dan stres berat. Namun Anto tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Suatu malam, Anto bermimpi berada kembali di gubuk tua di tengah hutan. Dukun itu berdiri di hadapannya, namun wajahnya kini berubah menjadi gelap dan menakutkan. "Perjanjian hampir selesai," kata suara itu. "Tinggal satu yang tersisa." Anto terbangun sambil teriak, napasnya terengah. Ia memegang dadanya yang terasa sakit luar biasa. Saat itu juga, Anto sadar, tumbal terakhir adalah dirinya sendiri. Pagi harinya, Anto membagikan seluruh hartanya. Ia menyumbang ke panti asuhan, masjid, dan orang-orang miskin tanpa mengatakan siapa dirinya. Ia hanya ingin satu hal, menebus dosa, meski tahu semuanya mungkin sia-sia. Malam terakhirnya tiba dengan sangat sunyi. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan hitam, hanya kesunyian yang aneh dan menenangkan. Anto duduk di kamar, memandangi foto keluarganya. "Ayah datang," bisiknya pelan. Saat fajar menyingsing, Anto ditemukan meninggal dunia di kursi dengan wajah tenang dan air mata yang mengering di pipinya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, seolah nyawanya diambil begitu saja. Sejak hari itu, kekayaan Anto lenyap, dibagi dan habis untuk orang lain. Rumahnya kosong dan terbengkalai. Tetangga sekitar sering melihat lampu menyala sendiri di malam hari dan mendengar suara doa bercampur tangisan dari dalam rumah kosong itu. Cerita Anto pun menjadi bisik-bisik di masyarakat.
kisah tentang seorang karyawan biasa yang mengambil jalan pintas demi kekayaan, namun harus membayar dengan segalanya: keluarga, kebahagiaan, dan akhirnya nyawanya sendiri. Pesugihan memang memberi, tapi selalu mengambil lebih banyak. Dan tidak ada satupun manusia yang benar-benar menang melawan harga dari perjanjian terlarang. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.